Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Salman Al-Farisi, Sheila Nisa Az-Zahra, Singgi Prasetya Aji, Triwahyundari, dan Wahid Tetur Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan terkait strategi pembiayaan pendidikan di sekolah atau madrasah swasta. Baik, yang pertama, definisi pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Oleh karenanya, untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk Pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan dan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Selanjutnya, proses pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan pendidikan berarti menyangkut besar uang yang akan dibelanjakan. Dari beberapa literatur tentang pembiayaan pendidikan sekolah disimpulkan bahwa dalam pembiayaan sekolah tidak ada yang sama dan tidak ada pendekatan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah. Klasifikasi biaya pendidikan madrasah. Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan baik pada tatanan makro maupun mikro dikenal beberapa biaya pendidikan. Pertama, biaya pendidikan langsung dan biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kedua, biaya pribadi atau private cost dan biaya social cost. Biaya pribadi adalah biaya pengeluaran keluarga untuk pendidikan yang dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Dalam kenyataannya, ketiga kategori biaya pendidikan tersebut dapat bertumbang tindih. Misalnya, ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung dan tidak langsung, serta berupa uang dan bukan uang. Dan ada juga yang biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya pribadi dan biaya sosial yang dalam bentuk uang atau bukan. Analisis pembiayaan madrasah. Ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung, maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah. Dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan, hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternatif dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran pembiayaan madrasah. Strategi pembiayaan madrasah untuk pengembangan sistem dan pengelolaan biaya yang akuntabel. Madrasah melakukan prosedur rancangan pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dan sarana dan prasarana. Sumber pembiayaan sekolah dan pemanfaatannya. Nah, di sini ada anggaran pendidikan nasional, anggaran pendidikan provinsi, anggaran pendidikan kota kabupaten, anggaran komite sekolah, anggaran yayasan. Teman-teman bisa menyimak sendiri ya terkait penjelasan-penjelasan ataupun poin-poin terkait sumber pembiayaan sekolah dan pemanfaatannya. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint sudah dijelaskan. Oke, next selanjutnya. Sedangkan perihal kebutuhan yang perlu dibiayai atau jenis mata anggaran belanja sekolah adalah mencakup hal berikut, yaitu gaji pegawai tetap, honorarium, biaya operasional, perawatan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, investasi pembangunan instruktur sekolah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di PowerPoint ya, terkait poin-poin yang saya sebutkan, itu ada berbagai penjelasannya. Teman-teman bisa memahaminya di PowerPoint. Ataupun teman-teman juga bisa mencari di berbagai sumber ya untuk terkait kebutuhan yang perlu dibiayai atau jenis mata anggaran belanja sekolah. Oke, selanjutnya
model pembiayaan pendidikan. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli, ada Flanground, Power Accuracy, Completed Stats Model. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya di PowerPoint itu menurut Flanground itu apa, dan menurut Power Accuracy itu sebagaimana, dan untuk Complete Stats Model itu seperti apa. Teman-teman bisa melihatnya di PowerPoint ataupun makalah yang sudah kami bagikan. Itu sama saja ya, teman-teman. Di sini aja hanya poin-poin saja. Oke, selanjutnya di sini komponen pembiayaan pendidikan madrasah. Pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 9 pasal 62, terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Nah, teman-teman bisa melihatnya di PowerPoint ya, terkait biaya investasi, biaya profesional, ataupun biaya personal. Nah, di sini untuk lebih mudah dipahami mengenai komponen pembiayaan masing-masing disajikan ke dalam bagan berikut. Nah, ini bagannya ya, teman-teman. Ini dimulai dari biaya pendidikan. Itu ada beberapa garis hubung ya, dimana berkaitan satu dengan yang lainnya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di PowerPoint yang sudah kami sajikan maupun di makalah yang sudah kami sajikan. Oke, selanjutnya pembiayaan pada suatu pendidikan dilaksanakan sepenuh di level sekolah. Nah, ini teman-teman, dalam pendidikan itu ada yang namanya pembiayaan pada satuan pendidikan dilaksanakan secara penuh gitu. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya di PowerPoint maupun makalah yang sudah kami bagikan. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman pahami ataupun mencari sumber-sumber yang lain ya, teman-teman. Oke, selanjutnya pembiayaan pendidikan level sekolah ditunjuk untuk memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu standar kelulusan, standar isi, standar penilaian, standar proses, standar pengelolaan, standar tenaga pendidikan, dan kependidikan. Nah, teman-teman bisa cari pengertiannya terkait pembiayaan pendidikan level sekolah ditujukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, ini teman-teman bisa cari sumber-sumber yang lain ya untuk penjelasan masing-masing poin yang saya sebutkan tadi. Di makalah juga sepertinya sudah kami sajikan ya untuk penjelasannya maupun poin-poin yang terkait biaya pendidikan. Keluaran yang bermutu menurut Yahya Umar adalah keluaran yang diakui di tingkat nasional, regional, dan internasional. Juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter pribadi atau watak yang dapat diandalkan.